Shalom, perkenalkan nama saya Anita Sari Boru Simamora dengan NIM 230105021, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama semester 6. Di sini saya membuat video penyuluhan kelompok kepada kaum remaja untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan kelompok dari dosen pengampu Dr. Tiur Imaldawati MPDK. Terima kasih. Ayat ini ditujukan kepada kita oleh Rasul Paulus dan menulis kitab Timotius ini sebagai murid muda yang diutus untuk melayani Kristus. Saudara-saudara remaja yang ada di YKP ini, pernahkah teman-teman merasa atau pernahkah kalian melihat bahwa kehidupan kita itu baik dari media sosial ya, kita dapat mengenai satu sama lain. Kita melihat bahwa kehidupan teman kita ini enak kali atau foto-foto yang keren, tapi kehidupannya itu berantakan. Pernah nggak sih teman-teman? Nah, kalau kita tarik pada kehidupan kita sendiri ya, kita sendiri yang berkaca, apakah kita juga seperti itu? Apakah kita juga kalau di luar ya terlihat baik-baik saja, tenang, tapi sebenarnya dalam hidup kita ini ada masalah yang tidak bisa kita utarakan atau tidak bisa kita jelaskan kepada orang. Cuma kita yang tahu. Ada di 9 ayat. Nah, di sini teman-teman, kalau kita tengok yang beberapa hari saya melayani di sini, banyak anak-anak SMA ya, anak SMA kelas 1 atau SMP masih ada. Jadi kalau masa SMA itu sih masa-masa enak ya kan, masa-masa bolos sekolah, masa-masa mulai muncul rokok, mulai pacaran. Di sini siapa di sini yang udah dekat? Kalau belum ada di sini ada ya, karena sekarang itu banyak orang kan yang beres, boleh kita bilang di sekeliling kita. Nah, kalau kita melihat diri kita teman-teman, apa yang kita pernah merasa atau pernah kita berpikir, aku ini ada buat apa ya? Aku tuh ke depannya mau jadi apa? Pernah nggak? Atau cuma saya nggak berjauh, udah kayak santai-santai aja, terus jadi kiranya nomor. Atau kayak gitu. Berarti semua di sini teman-teman memikirkan masa depan kan? Ada masa depan kan, ada cita-cita, baik Tuhan. Nah, dari hal inilah teman-teman, Tuhan mengingatkan kita semua yang ada di sini. Firman Tuhan berbicara kepada kita melalui Timotius 4 ayat 12 ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik teman-teman, di sini saya memberikan langkah-langkah atau poin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana? Siapa di sini yang mau jadi teladan dan memberi contoh baik di tengah masyarakat, di tengah keluarga, atau di lingkungan? Pasti kita semua mau jadi contoh. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang bisa saya berikan kepada teman-teman sesuai
anak-anak sekolah minggu dan kita pada remaja masih banyak antara kita yang kalau ngomong kurang pas. Baru mau juga kita kalau ngomong menyakiti macam mana? Siapa sih nggak pernah menyakiti orang lain? Serius. Puji Tuhan kalau nggak pernah menyakiti hati orang lain. Nah, tapi teman-teman ini sudah terlalu sering kita lakukan atau sudah sendiri yang menghadapi bahwasannya perkataan kita itu mau sembrono atau tidak beraturan atau tidak ada di antara kita kalau kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu hal sepele loh. Komunikasi itu manajemen. Jadi kalau komunikasi kita itu baik sama teman kita, komunikasi kita itu baik sama sekeliling kita, maka orang lain pun kalau ngomong sama kita pasti senang kan? Dan kita juga pasti mau berkat kepada dia. Bagaimana kalau komunikasi kita itu baik teman-teman? Itu bisa membantu dia dalam mengucapkan sama dia, dan bisa menjadi lebih baik untuk dia. Baru yang kedua, kelakuan kita. Yang di sini, siapa di sini yang biasa begadang sampai berbalikan nama dia? Iya, mungkin. Baru yang sampai begadang karena apa yang sleep call. Ada kan teman-teman, itu biasa sama kita kan. Nah, tapi firman Tuhan ini teman-teman mengajak kita untuk menjaga kelakuan kita. Ini termasuk dari kelakuan kita, ini termasuk sikap kita, bagaimana cara kita menghadapi itu semua. Apalagi anak-anak kita, apa yang namanya? Genzi. Ya, Genzi ya. Ini tuh Genzi. Jadi, kita pasti mengikuti apa sih yang tren sekarang kayak tadi yang sama sleep call. Nah, apalagi teman-teman yang lain biasanya scroll TikTok, ya kan, main TikTok. Nah, apalagi kan kalau kita tuh kalau disuruh orang tua, siapa yang kamu pakai? Peti, itu juga piringan. Apalagi disuruh sama kita. Pasti kita tuh nggak jarang ya, kalau kita emang ya jarang anak muda itu langsung mau. Pasti tunggu dulu. Kalau enggak, bentar lagi sana. Banyak lah. Sehingga sering aku dengar kata orang tua, bahwa mau kosong lagi. Karena bukan untuk menanam, gitu kan? Karena apa? Karena kelakuan kita itu sudah terbiasa. Itu kan merupakan hal-hal yang buruk. Teman-teman, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kalau kita masih terjerumus dalam hal itu yang harus kita ubah. Melalui firman Tuhan yang disampaikan apa yang kepada kita pada saat ini. Baru yang ketiga teman-teman, yaitu kasih. Yang dimana ketika kita melihat Tuhan yang berprestasi, jujur saja, kalau kita juga melihat masih enak kalau itu jadi motivasi. Ini mulai menjadi firman ini mengajarkan kepada kita kasih kita itu seperti kasih Yesus. Kita tahu kan kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak meninggalkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Nah, kalau masih ada di antara kita yang sombong berarti itu bukan Kasih. Kalau ada di antara kita masih cemburu berarti itu bukan Kasih. Jadi, teman-teman, kasih itu harus bisa kita terapkan kepada teman-teman kita sesuai dengan ajaran Yesus. Yang dimana kita harus peduli, kita harus bisa mendengarkan perkataan orang lain, apalagi saat atau nasihat yang diberikan kepada kita. Nah, poin yang berikutnya itu kesetiaan. Ini bukan soal tentang Pacaran. setia sama kali ya, bukan maksudnya setia sama pasangan termasuk, tapi bukan itu yang paling Utama. Siapa di sini lagi yang udah dari belum ada ya? Tapi banyak loh. Kalau juga ya Bang Jo, pasti Bang Jo pada berputuskan. Yang itu pasti bilang, iya loh dek, nggak ada cewek kalau selain adik. Setia loh, abang sama adik. Padahal kalau setia dia nanti cewek cantik. Iya, berarti itu udah setia kan? Itu nggak ada. Nah, dari ini juga itu merupakan hal kecil yang kita lakukan. Namun firman Tuhan yang menyampaikan firman kepada kita hari ini tentang kesetiaannya, yang dimana ini bukan soal menyembah berhala juga, bukan itu teman-teman. Tapi apa? Ketika teman-teman sekalian yang sudah masuk dalam pergaulan bebas,
harus mudah, kita harus berani mengatakan tidak. Aku sudah tinggal di dalam Tuhan. Karena ajakan-ajakan itu, kamu juga ajakan enak kan? Pamar. Pasti komunikasinya juga. Oh iya. Makanya dari itu kesetiaan yang diminta Tuhan kepada kita harus kokoh, tidak mudah goyah. Nah, yang terakhir itu poin kita harus menjaga kesucian. Kesucian di sini kita sudah melihat banyak kasus atau pergaulan yang buruk yang sudah banyak dilakukan oleh anak muda dan banyak masa depannya hancur karena tidak menjaga kesucian. Nah, ini hal sederhana bisa kita melakukan teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengarkan kasus atau melihat di sosmed banyak anak muda yang hancur karena tidak dapat menjaga masa depannya, tidak bisa menjaga kesucian? Banyak kan? Banyak yang hancur. Jadi itu teman-teman, kita lihat, kita boleh menarik pelajaran kepada diri kita. Itu jangan kita lihat seperti angin berlalu, tetapi bisa kita tarik kepada diri kita. Oh iya ya, banyak anak muda yang hancur karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu bukan cuma pacaran bebas ya, yang narkoba juga. Nah, untuk itu teman-teman, dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua yang ada di sini, kita boleh belajar, kita boleh memotivasi diri kita. Aku sudah sejauh mana? Apakah kelima poin tadi ini sudah kulakukan? Apakah aku masih melanggar itu? Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ini kita harus melakukan. Sehingga ketika kita sudah melakukan tadi kelima poin yang sudah saya sampaikan, Tuhan menjanjikan kepada kita masa depan yang indah dan masa depan yang cerah. Apa tadi teman-teman poin yang pertama yang harus kita ingat? Yaitu kita harus menjaga perkataan. Dan yang kedua, kita harus menjaga tingkah laku, kita harus menjaga kesucian, kita harus menjaga kesetiaan, kita harus menjaga kasih kepada sesama. Nah, saya berharap teman-teman dari khotbah atau dari renungan yang bisa disampaikan kepada teman-teman melalui kitab 1 Timotius 4 ayat 12 sehingga itu bisa menjadi pedoman bagi kita, dan harapan saya kita bisa melakukan secara bersama-sama. Kita jangan menunggu hari esok, kita jangan menunggu baik, tapi kita bisa melakukan hari ini. Tuhan mengatakan kepada kita, kamu harus berubah. Boleh kita bersama-sama katakan kita harus berubah. 1, 2, ya. Kita harus berubah. Puji Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan bisa kita lakukan. Amin Tuhan, kita berdoa. Sekian video dari saya. Terima kasih.